Salam saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 5 sampai ayat 8. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Melalui ayat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu perumpamaan tentang seorang teman di tengah malam. Saudaraku yang Tuhan kasih, ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengetahui bahwa Lukas mencatat doa Bapa kami dalam bentuk yang singkat daripada Injil Matius. Lukas tidak mengikuti doa tersebut agar orang-orang itu untuk saling mengampuni, tetapi Lukas menggunakan sebuah perumpamaan di mana di dalamnya Tuhan Yesus mengajak agar orang-orang itu supaya bertekun. Pengajaran dari perumpamaan ini dikemukakan secara ringkas oleh Injil Lukas di dalam perintahnya, tetaplah berdoa. Dari sini hanya Lukas yang mencatat perumpamaan ini. Di dalam perumpamaan ini, Lukas menggambarkan tentang seorang yang kehabisan roti. Orang itu mungkin memiliki roti yang terakhir untuk makan malam, dan kemudian menerima seorang musafir yang berkunjung ke rumahnya di waktu tengah malam. Perlu kita tahu bahwa kota itu sangat kecil dan roti tidak dapat dibeli kecuali oleh seorang tetangga yang mau meminjamkan sepotong roti. Saudaraku yang Tuhan kasih, sepotong roti pada zaman itu tidak lebih besar daripada ukuran batu yang dapat dipegang dengan satu tangan, dan 3 potong roti hanya cukup untuk satu kali makan seseorang. Tuan rumah itu sangat menyadari kesulitan oleh permintaannya. Apa yang dia minta disebabkan oleh karena dia mengetahui bahwa hanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan roti bagi temannya yang sedang lapar. Memberikan roti kepada tetangga yang persediaannya habis merupakan satu kebiasaan di Israel. Pada waktu pagi, ketika roti itu baru dibakar, jumlah roti yang dipinjam akan dikembalikan. Jadi dari sini dapat kita lihat bukan berapa jumlah yang dipinjam oleh tetangganya, tetapi masalah waktu. Tetangga tidak membiarkan dia beristirahat dan pergi tidur, tetapi dia tetap meminta roti sampai tetangganya itu bangun. Tetangga melakukan hal itu bukan karena persahabatan, tetapi oleh karena ketekunan dari orang yang meminta. Fokus dari peristiwa itu merupakan sebuah ketekunan dari tuan rumah yang mengetahui bahwa tetangganya akan menyediakan 3 potong roti. Saudaraku yang Tuhan kasih, perumpamaan ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa tuan rumah harus terus meminta agar tetangganya mau membuka pintu dan memberikan rotinya. Di dalam imannya, dia tahu bahwa Allah akan menjawab doanya dan memberinya sebanyak yang ia butuhkan. Begitu juga dengan kita. Allah akan menjawab
doa-doa yang kita naikkan. Allah akan menjawab doa kita sebagai jawaban dari iman kepercayaan kita. Karena itu kita akan mengakhiri doa kita dengan kata amin. Saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berdoa? Sudahkah iman kepercayaan kita hanya kepada Tuhan? Sudahkah kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.